anugerah terindah yang pernah ku miliki. Oke, selamat kembali di Bahasa Ketambukan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program acara Ketambukan, kata-kata bubuannya. Buan Kam. Buan aku, ya. Kata-kata Buan Kam. Oke. Kali ini kita mengundang tamu atau membawai tamu datang ke studio kita ini. Apa? Oke. Perjalanan intinya berjalan ke studio kita ini. Berjalan ke studio untuk membahas hal-hal yang macam-macam dibahas malam ini. Pokoknya keren lah. Nah, sebelumnya jangan lupa dulu subscribe channel kami. Nah, mbak itu di like, di komen, dan disebarkan ke seluruh dunia supaya kami terus bisa berkarya di sini. Mantap benar. Ya kalau Sufyan. Oke. Nah, sebelumnya itu kita akan memperkenalkan dulu siapakah gerangan Kanda ini. Oke. Lihat. Oh ini ya Kaina. Wah ini juga. Iya, oke. Izin Pak Kobun, Pak Sufyan. Perkenalkan Ulun Lani, ngaran sebujurnya Miss Lani, Ulun dari Binuang, Ulun pecinta Kabupaten Tapin. Tepuk tangan dulu. Secinta apa gerak lawan Kabupaten Tapin? Gun, secinta apa Gun lawan Kabupaten Tapin kawan kita nih? Tidak bisa terukir dengan kata-kata. Sedikit gambaran. Oke. Kenapa sih cinta dengan Kabupaten Tapin? Nah, jadi cinta dengan Kabupaten Tapin itu mungkin bisa kita kembalikan lagi lah, tidak bisa terukir dengan kata-kata. Yaitu dengan perbuatan. Nah, salah satu perbuatan kita yaitu kita bisa membawa karang Kabupaten Tapin ini di kancah skala kabupaten dahulu, provinsi, kalau kau nasional, kalau bisa internasional kayaknya. Oke. Nah, kayak itu. Berbicara masalah cinta nih berat. Karena apa teh? Cinta tuh memang kata kalau digambarkan dengan kata-kata tadi. Nah, makanya itu teh. Ada pepatah mengatakan, tapi kan ingat lagi pepatahnya pemirsa. Intinya kalau sudah orang yang cinta tuh, karena bukan cinta aja. Kata kau digambarkan lagi ya kalau. Itu teh makanya. Nah, yang dipilihan tadi anak membok kancah internasional kan tadi mulai dari kabupaten sampai itu dalam hal apa dulu Nah, makanya. Jadi kita ini siapa gerang ngaran nih? Baru kata tadi. Bahasa pulang ngaran Ulun Lani. Ulun salah satu tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Binuang. Jadi bubuhan SMK Negeri 1 Binuang jangan kadang-kadang di-subscribe. Kata bukannya lah. Itu yang paling penting nih. Jadi ini kita live malam ini bubuhan murid, bubuhan paguruan atau bubuhan karabat-karabat sa Kecamatan Binuang atau sa Kabupaten Tapin, tolong banget di-subscribe, ditonton, di-like, terus di-komen ya kah? Itu bener. Nah, makanya kata tadi. Oke. Itu teh. Mantap. Oh, are you ready? Berarti guru lah. Yes. Let's see guru apa nih? Gara panjangnya Guru Numan. Guru Numan. Nah, ya Guru Numan. Tapi kalau dalam bahasa ini guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris KW kalau gunanya. Oh, ini salah satu guru bahasa Inggris juga ya. Terima kasih. Oke. Berarti kayaknya bisa ditranslatekan. Boleh nanti di bawah sini. Okay. Jadi pemirsa kita nih kedatangan orang Binuang nih. Artinya ini salah satu seorang pemuda nih yang kami pantau, sudah lawas nih kami pantau nih. Sudah lawas kami pantau, artinya memang bujur-bujur peduli terhadap Kabupaten Tapin. Alhamdulillah. Nah, di antaranya Binuang ya lah. Iya, bujur. Luar biasa sih. Orang Binuang asli kan nih? Iya, Binuang benar gunanya. Binuang asli benar. Binuang asli. Lahir di situ berarti? Tika di Binuang, SD di Binuang. Sanawiyah di Binuang, Alih di Binuang. Binuang bener kalau luar biasa. Ini bulan Binuang ini. Binuang bener teh. Ngalih pasti ngencari orang. Ayo bulan Binuang di subscribe lah kasih nah. Nah, kasih bulan Binuang. Nah, ayo ku promosikan udah pada bertahan nih. Tadi itu bapak masalah cinta ya Allah. Iya itu teh. Biasanya cinta tuh perlu pembuktian. Nah, tadi gue nih. Kadang-kadang kenapa garang pian tuh jadi cinta ulun gitu Allah. Apa buktinya ya Allah? Itu. Sama halnya juga cinta kita kepada Rasulullah ya Allah. Apa buktinya aja? Jujur. Artinya bilanya cinta kepada Rasulullah itu banyak ibu salawat. Nah, bilanya cinta terhadap Kabupaten Tapin apa? Nah, bilanya cinta terhadap pimpinan rancak-rancak menyebut namanya aja. Nah, dasar baju. Ya Allah. Oke, kayak ini gue nih.
Jadi kayak inilah Kasupian lah. Bilanya rasa. Lu dengarkan aja ada nomor. Tapi berat sanggah aja Pak. Sanggah bilanya kalau cocok lah di sanggah. Iya. Aku kan ada cintanya juga jadi kita sama cinta ya Pak. Sama iya. Sanggah aja misalnya. Kan mau kan Makanya kita membaca salawat tau kalah. Jar kita 1000 kali, jar kita 2000 kali, 3000 kali jar kita ya kalah. Kan itu terukur kalah. Terukur. Nah, kayak itu juga kita lawan cinta lawan kabupaten, cinta lawan kota kelahiran kita. Harus ada ukurannya. Nah, ukurannya tuh apa? Yang pertama tuh menurutku lapang lah, menurut ulun di sini lah himat ulun. Muntah salah, minta maaf. Kita harus menyelamatkan regenerasinya dulu. Nah itu regenerasinya tuh kayak apa caranya kita sebagai pemuda Tapin itu bisa memberikan mindset agar mereka tuh cinta kepada Kabupaten Tapin. Luar biasa. Salah Tepuk tangan Bang ya. Salah satu mindsetnya tuh apa gerang? Nah itu mindsetnya. Mindset kita ini kan ada budaya, ada kearifan lokal. Nah, dari budaya aja gini dahulu. Banyak benar kita nih nang takana akulturasi, jadi orang Apa itu artinya? Nah itu kan. Akulturasi itu artinya tuh kita tuh terpengaruh lawan budaya yang ada budaya kita bujur. Nah, jadi budaya Tapin tuh semakin kasini semakin hilang. Nah, menurut ulun Bang, hemat ulun. Nah, artinya ada lawan pagurun kata pi ngaliha ini. Nah, jadi bubun muridku lah nama lihat lah. Pada perlu pagurun mah ini kata. Utamakan adab daripada ilmu. Nah, itu kayak itu kalau yang ada Tahu juga. Aku di sini dia anak-anak dapat aja. iya. Tolong mapesna bucur hadis kan. Kasupian tolong Kata-kata podcast kita malam ini Kasupian. Kata-katanya itu Kata-kata lebih utamakan adab daripada ilmu. Nah, itu tadi kata-katanya lah. Itu kata-katanya kita malam ini. Iya. Artinya pemirsa utamakan adab daripada ilmu. Itu orang-orang berilmu itu belum tentu beradab. Makanya itu. Tapi ketika orang beradab pasti berilmu orangnya. Kalau inya adab itu bagian daripada ilmu. Makanya. Subhanallah. Masya Allah. Partai nudun. Pas 7 besar Madrid. Partai silakan Bang. Karena kita sambung deh kabar. Kita sambung. Kalau yang partai gue silakan. Kita sambung kayak cinta Kabupaten Tapin deh kayak Pak. Nah, itu tadi kan lah. Lanjut Bang. Kita coba garis bawahi lah Kasupian lah tagline-nya yaitu tadi regenerasi. Nah, regenerasi ini menurut ulun Bang lah artinya hemat ulun di sini. Ulun juga pernah menulis rasanya di blog ulun. Artinya memang kita kritis kritis akhlak Bang, kritis adab saat ini. Yang mana memang kita itu tadi regenerasi kita itu terpengaruh oleh budaya-budaya yang sebenarnya itu kita arahkan. Nah konteksnya sebenarnya kayak TikTok, Instagram dan lain-lain itu sebenarnya kalau kita arahkan kepada murid-murid kita atau kepada junior-junior kita itu akan lebih terarah. Karena apa? Misalnya TikTok bukan sebagai alat mereka untuk vulgarisasi atau apa dan lain-lain. Sebenarnya kalau mereka lebih memandang itu lebih ke segi ekonomi atau lebih ke segi UMKM dan lain-lain atau dakwah dan lain-lain, kan bisa berdakwah dengan TikTok, bisa berdakwah dengan Instagram, bisa berdakwah dengan. Jangan kesan jugit-jugit. Nah, ini juga itu baju binu bubula ya kan. Makanya kan ada nih muncul kan hanyar nih laki-laki 20 sampai 30 tahun mikirakan jujuran, mikirakan rumah, mikirakan mobil dan lain-lain. Binian 20 sampai 30 tahun juga TikTok. Nah, juga TikTok. Habis itu jukit pargoy dan lain-lain. Ya kan mikirakan Bang. Ada contohnya jukitnya. Kita lain bukan dimensi TikTok. Ada. Lu makan nonton namanya. Ini makanya. Gue nonton teman. Ini makanya aman ya. Bina nang edukasi itu kan ada payung. Nah, itu fenomena itu tuh kenapa kira-kira menurut pendapat Mang Lani nih? Kayak apa itu fenomena itu tuh? Nah, fenomena itu sebenarnya ya memang harus kita arahkan, kita luruskan anak-anak kita ini. Artinya TikTok itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi TikTok itu bisa menjadi sumber edukasi. Nah, karena ini termindset TikTok, Instagram dan lain-lain itu sebagai alat alat menjadi famous, terkenal, ya akhirnya
mereka melupakan adab tadi. Nah, seperti itu Kak Ugun singkatnya. Padahal gitu nih lah budaya ketimuran. Nah, itu Kak apa menunjukkan lekuk tubuh itu kada ya, boleh, ya, benar, kan benar. buka aurat itu kada boleh. Benar Kak Sofian. Tapi lah, wah ini banyak anak-anak atau bibinian nantinya joget-joget karuan. Iya. Nah itu kayak apa yuk? Aku nih kan juga terpikirkan juga kayak apa caranya kita nih kan sebagai misalnya aku bisa adik bibinian. Bujur. Kayak apa kira-kira mang Spian sebagai tenaga pengajar yang berpengalaman nih memfilterasi itu tuh. Mungkin kita atau kita merenung suatu mata dulu ya. Oh iya bisa boleh. Kita ajak pemirsa semua merenung. Oke, boleh. Jangan ada pembicaraan. 1, 2, 3 dimulai. Sudah. Dapat wasit aku nah. Barat di hatinya. Barat di hati kamu. Jadi bingung juga kenapa Yusawat kayak itu tuh sebenarnya tuh lah. Kira-kira tuh ya Allah. Pertama dari keluarga dulu kira-kira nih. Itu pulang ke Sofian. Ini nih. Apa jangan tuh apa fondasi ya? Iya. Fundamental atau apa? Iya benar. Fundamental. Itu. Fondasinya nih ya Allah. Mungkin keluarga ya Allah. Keluarga. Abis itu guru. Iya. Nah ini perlu guru tuh. Ketiga. Iya orangnya seorang. Iya. Kira-kira karena orang awam ya Allah. Orangnya seorang bisa membatasi diri. Ya. Ketika orang yang bisa membatasi diri itu kira-kira dimulai dari keluarganya juga pulang ya Allah. Pendidikan keluarganya. Kalau bang. Cuma akibat kemajuan zaman ini kadang kita umpati juga rugi juga pulang. Kayak TikTok tadi itu. Bagus saja juga. Bagus saja. Jangan disalahkan juga ya Allah kemajuan zaman ya Allah. Kita harus beradaptasi lah. Beradaptasi. Cuma kayak apa caranya gitu. Nah, yuk. Pasang lo Sofian, pasang lo. Enggak dibawa lo. Kalau ngomong itu luar biasa ini pembahasan malam ini lah. Makanya mungkin biasa kalau sampai di sini aja pembahasannya. Sampai berjumpa kali di minggu depan. Bintang tamunya kan sampai di pembahasan. Oke, itu tadi bintang tamu tersingkat lah. Oke, makasih itu tadi pembuka dari kami. Untuk selanjutnya kita pembahasan lain ulang. Oke. Itu sebagai bahan inilah. Bahan acuan bebuan pian yang menonton. Ya, mudah-mudahan ini kawat dicermati dan dikhidmati. Ya. Nah, sebelum kami berpandir lebih lanjut lagi dan lebih dalam lagi dan lebih panas lagi, lebih tabu lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Kata Bukan. Kata-kata buat gam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan yang suci ini dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Saya Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arfan beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa sehingga ibadah dan doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kata Bukan. Kata-kata bukan gam. Oke. Masih bersama saya, bersama dia, bersama Inya. Oke, kita tadi berbahas masalah TikTok. Ya, luar biasa TikTok tuh. Makanya tuh. Aku aja lah. Hari ini basian TikTok sudah. Makanya kembali semalam kada berjanjikan ke TikTok. Cuman kata awal juga. Ingkari tadi. Hanya kata-kata tuh kadang-kadang ya ngarepnya manusia udah ingkari kadang-kadang manusia tuh tempat salah dan hilap. Tadi jadi salah mau hilap memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali Munyak jualan katakan. Kita berbicara masalah TikTok tadi. Jadi kan di sekolah tuh ada kan sudah filterisasinya nih.
dasar murid-murid atau siswa-siswa nih, sekiranya itu kan menggunakan aplikasi-aplikasi sejenis media-media sosial selain TikTok, macam-macam yang hari itu. Ada terpaku lawan TikTok aja tuh. Enggak terpaku lawan TikTok, ada Instagram yang konten isinya sama-sama aja kadang-kadang. Bilanya nang pebulayakan baju bibinian, ayo. Bilanya guru-guru cara mah lewati skip. Akhir itu fenomena hari ini ya kalah. Kira-kira di sekolah ini ya kayak Jerobun tadi ada kah sudah filternya dari pengajar-pengajar kita nih? Ayo Mang, silakan Mang. Coba kita hematilah. Silakan diminum dulu bajunya. Bisa nih. Oke. Jadi kemarin tuh yang pertama tuh sebenarnya adalah orientasi mengenai TikTok ini seperti apa sih dan lain-lain. Jadi kemarin kami pernah kebetulan Uluni pembina OSIS di SMK 1 Binuang. Jadi semalam itu coba memix lomba yang old dan yang now. Jadi mencoba mencampur antara lomba yang dahulu lawan lomba yang sekarang. Nah sebenarnya ada juga yang anti TikTok dan lain-lain itu ada aja. Jadi kita mencoba semalam itu dengan lomba joget TikTok dan lomba-lomba seperti kelereng dan lain-lain. Tetapi ya memang ada kendala dari murid-murid. Kemarin itu ada yang ngomen, kenapa Gerang harus TikTok lombanya aja kata Kak Supin. Jadi ya kita jawabnya mereka karena tidak terorientasi, karena kan itu cuma lomba 17 Agustusan. Artinya di situ ya kita cuma memeriahkan. Nah, konteksnya cuma memeriahkan, kalau nyekada hendak umpat ya kada apa-apa. Tetapi dari lomba tersebut kita mendapatkan talenta-talenta yang mana mereka bisa dance, bisa dan lain-lain gitu. Nah, jadi menurut selain orientasi itu baru kita lahirkan sistem. Nah, filterisasinya itu adalah sistem. Nah, sistem itu dibangun di saat kita ingin men-sharing TikTok itu bukanlah hal yang menakutkan. Dalam artian guru-guru atau tenaga-tenaga pengajar itu bisa memberdayakan aplikasi tersebut macam Instagram, TikTok dan lain-lain agar bisa lebih mengarahkan kepada muridnya. Nah, bisa dalam hal-hal yang baik ya, dan dalam hal baik kesobian. Apabila seperti itu, jadi multitafsir dari sebuah TikTok itu, filterisasinya akan berubah menjadi mindset yang sebenarnya itu sebenarnya menjadi orang menjadi famous, tapi bisa menjadi edukasi, menjadi untuk ajang promosi dan lain-lain. Nah, seperti itu aja Bang. Jadi ada aku menangkapnya gini, ada ketakutan kan dari tenaga-tenaga pengajar itu terkait perkembangan zaman terkait media sosial ini. Kalau takut tidak, tapi kalaunya memperoperasionalkan itu Kak Subian. Jadi mengoperasionalkan TikTok itu kadang menjadi alternatif yang terakhir. Artinya sebenarnya guru memang harus menganalisa apa sih platform yang lagi booming nih. Nah, sebenarnya lagi booming itu memang harus diarahkan seorang tenaga pengajar agar bisa memberdayakan TikTok tersebut agar bisa diterima oleh siswa, oleh peserta didik, bahwa TikTok ini bisa menjadi kamu untuk berdakwah, bisa menjadi kamu untuk edukasi dan lain-lain. Nah, konteks seperti itu menurut Ulun sampai ini kira-kira itu belum terarahkan kepada siswa-siswa kita. Nah, kayak itu menurut hemat Ulun. Nah, kayak itu. Yeah. Jadi kayak apa Gon kira-kira Gon? Ada aku aja kebanyakan kepanjangan pandirnya. Tadi dikit aja pandirnya. Makanya untuk benar dikit. Si Saik dan penanyaannya nah. Iya, dikit. Panjang sedikit aja. Makanya banyak itu teh. Oke, jadi sudah ada nih ya, filterisasinya ya, sudah ada. Sudah dimasukin tadi. Mudah-mudahan istilahnya tuh generasi yang akan datang ini bagus lagi lah. Apalagi kan ini nih kan sebentar lagi nih jadi ibu kota negara ya kalau nih. Kan sekasih tuh hubungannya masalah generasi muda ini. Nah, itu perlu benar karena apa? Aku terus terang istilahnya sedikit menolak juga kan ibu kota negara nih. Apa tuh? Kenapa jadi menolak tuh takutan ya, Takutan itu tuh
Contohnya misalnya kayak di Jakarta tuh, ibu kota negara Jakarta tuh, kita pergaulannya seperti apa katanya. Itu dampak negatifnya katanya. Cuma dampak positifnya kan jelas kemajuan zaman macam-macam ya Allah, pembangunan macam-macam ya Allah intinya tuh. Tapi dampak negatifnya itu yang mengkhawatirkan. Nah, apabila kan khawatir apa? Iya, khawatir banget. Khawatir banget kalau gue. Iya, khawatir banget karena apa ya? Aduh, sedih bang. Sedih lah. Ya kayak itu bang, kata-kata kan cinta tadi. Kayak apa ya bang sedih? Iya, karena cinta dan Kabupaten Tapin tadi itu. Karena cinta lah. Timbul muncul rasa khawatir. Rasa khawatir. Nah, rasa khawatir itu misalnya contohnya misalnya Tapin hari ini sudah mulai bagus, makin bagus saja. Nah, ketika sudah bagus dan menjadi rusak, nah ya perasaan cinta ini terluka, pasti itu sudah tersayat-sayat bagai disayat-sayat. Dipancingnya asuhin. Ya jangan sampai di sini tuh ya. Malam ini pembahasan sangat luar biasa. Pokoknya bubuan pelajar-pelajar di sana jangan lupa wajib subscribe. Nah, like dan kasih komentar. Misalnya palanya bunga sebenar misalnya kan. Nah, misalnya apa Gun? Misalnya ada komen-komen bagus-bagus misalnya kan apa? Masukan-masukan kena atau hendak didatangi ya? Atau tim Katambukan hendak meminta tim Katambukan hendak didatangi ke sana kah ya oleh hendak didatangi tim Katambukan gar sekolah-sekolahan kan? Bisa aja. Itu ide yang kreatif luar biasa. Iya benar. Ini gebrakan podcast ini gebrakan nih. Gebrakan sangat luar biasa ini. Mungkin Katambukan ini akan bisa menjadi virus kepada sekolah-sekolah yang ada di kampus. Oh, itu sudah jadi virus. Makanya ini internasional dah. Makanya itu tadi. Internasional ini. Masalahnya apa YouTube? Kalau YouTube tuh bisa dilihat seluruh dunia. Apa saja bang? Cuma yang 800 tuh. Subscribernya aja 800. Silakan diminum. Oke, silakan. Tapi kayak Pak kondisi ini apa sekolahan SMK Binuang lah. Oh ya. Guru-gurunya kayak Pak. Ada sepupu rasanya ngajar situ. Siapa kasusnya? Mona ngarannya. Manis kada. Udah balaki. Udah balaki. Beri salam lu Ibu Muna Pian. Ibu Muna nih ada salam Muna. Aduh. Luar biasa aja lah. Cuman itu sudah berapa ini filterisasi sudah berapa tahun atau hanyar gitu atau kayak apa nih? Sebenarnya siap aja kata. Filterisasi itu memang harus dimiliki oleh semua guru-guru tuh. Nah, guru-guru ya memang kada boleh gaptek lagi sekarang. Bujur. Kada boleh gaptek yang mana ya perkembangan zaman tuh bukan untuk ditiru tapi untuk dimodifikasi. Bagaimana sih modifikasinya? Ya modifikasinya agar bisa kita sampaikan kepada murid bahwa lah ini loh, ini bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kalau kalian ingin berbuat baik kalian bisa dengan TikTok, dengan ini dan lain-lain. Ini luar biasa guru nih, ini perlu diberi reward nih. Oke. Masalahnya apa banyak karena itu di Kabupaten Tapin itu banyak guru yang gaptek itu. Nah itu sangat memberi supan, menyupani. Jadi masalah berbelakangan hari ini kalau jadi masalah besar nih. Ini PR dibagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin nih. Anjir beliau ini di provinsi. Hanya di provinsi lah. Tapi kan ada bukan masalah gaptek itu bukan masalah harus sekolah kasih kada. Yang penting mengikuti perkembangan zaman dan rancak-rancak petakon guru-guru yang sudah bisa misalnya kada bisa mengetik, belajar mengetik kalah di sekolah tuh sudah lengkap lah internet macam-macam. Apalagi hari ini rata-rata sekolah tuh base internet. Ya tenaga pengajar harus dinamis lah sekarang. Oh dinamis. Apa jangan untuk inner beauty itu harus keluar. Iya, inner beauty. Sok. Itu tadi pemirsa apa aja rugun nih. Ini mohon maaf aja guru-guru lah, Nah ini bukannya menyinggung atau apa ya, kalau cuman ini bahan pembelajaran, bahan renungan lah buat guru-guru yang gaptek gitu. Bukannya menyambati gitu nah, tapi yang karena zaman terus berkembang nih. Ya, contohnya misalnya kayak aku dulu aja karena bisa TikTok. Dan ini sesuatu keharusan yang harus mengumpati ke situ gitu. Karena apa kita melihat nih. Misalnya ada yang joget TikTok, ada yang terbarukan misalnya kan. Kalau dipantau. Bukannya mau pati, dipantau aja. Dipantau. Pantau terus orang menjogetnya. Pantau terus udah pantau. Apa joget pantau udah. Nah, itu.
Oke. Sebelum kita berlanjut lagi nih, Oh iya, ini makin panas aja nih. panas banget Makin panas nih. Wih. Kasih bisa ngeratapi jalan Kan lah. aja. Nah, bisa makin panas aja. Jadi kita istirahat setempat dulu. Kami hendak kemana kadal nih? Istirahat dulu, jangan kemana-mana. Tetap di Kata Bukan. Kata-kata Bukan bukan ikam. Ikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan sangat dianjurkan kepada seluruh umat muslim. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat ini. Saya Wakil Bupati Tapin Haji Saprodinor bersama istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walahul muwafiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Bukan. Kata-kata bukan. Boleh song. Yeah. Tadi aku yanya. Kita berbalik ke masalah sekolah Oke. SMK Binuang. Hari-hari ini masih turunan lah pas bulan puasa nih lah. Kita masih turunan, jadi kita ada 2 sesi juga kemarin. Jadi untuk tanggal 27 sampai tanggal 31 itu pesantren Ramadan. Nah, untuk tanggal 3 sampai tanggal 15 itu KBM atau kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk pesantren Ramadan sudah close, sudah selesai. Adapun acara kemarin itu diisi ibadah madah, tadarus, sembahyang duha, sholat zuhur dan ceramah agama. Keren juga lah SMK Binuang ini lah. Wah, iya, jangan itu. Luar biasa. Semua keren. Ada prestasi apa aja sih di sekolah tuh? Alhamdulillah untuk prestasi pertama jurusan dulu lah. Untuk jurusan kita ada 4. Jadi jurusan tersebut ada multimedia, alat berat, geologi pertambangan, sama tata busana. Dan ada yang baru sekarang Kak Sofian, Kak Ogun. Sekarang kita akan ada munculkan lagi TKR. Apa itu? Teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, seperti itu. Aku ya kalau yang masalah alat berat, lah misalnya teknik kendaraan ringan berat atau macam-macam tuh aku tapi tertarik. Apa tuh? Tapi aku lebih tertarik kepada multimedia tuh nah. Oh, iya. Karena apa zaman hari ini tuh ini penting banget nih kalau diangkat di sekolah, di setiap sekolah, di setiap dunia itu tuh yang utama tuh multimedia. Karena di situ tuh otaknya bertahan tuh. Jujur. Misalnya apa alat berat. Multimedia tuh pakai aja nih. Coba ya. Include multimedia memang Jadi IPA itu apa tuh deh? multimedia itu apa gerak gitu. Karena jurusan multimedia itu apa gerak yang dipelajari ke kanan? Oke. Jangan berambut dah. Ini karena nyambung aja. Ulun layani Kak Sofian dulu. Layani silakan layani. Aku balik. Nah, mengenai ketertarikan Kak Ogun dengan multimedia itu benar, ngarannya aja multi lah. Mengar multi ini berarti banyak jamak ya kita tuh. Jamak. Nah, ngaran media ini macam-macam ada dan yang lain. Tapi untuk media nih, untuk multimedia mungkin lebih condongnya ke entertain. Nah, entertain itu konteksnya tuh banyak. Desain grafis, habis itu audiovisual, habis itu audiovisual, desain grafis, fotografi. Nah, jadi kita kemarin tuh Kak Sofian, Kak Ogun, kita bikin eskul. Nah, mungkin eskulnya ini agak sedikit kepelem-peleman yaitu eskul sinematografi. Nah, kebetulan kita sebagai pembina dan sebagai pengajar di eskul tersebut kita mengajarkan mereka mengenai penulisan skenario film. Ngerinya. Tepuk tangan dulu nah. Ngeri. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Lanjut.
Lanjut dah. Masih enak jawaban. Silakan. Kupadatkan aja gimana? Padatkan. Nah, dalam sebuah pembuatan film itu ya kan penting tuh terpakai sebuah skenario tersebut. Nah, skenario tersebut tuh adalah jantungnya film, Pak. Nah, jadi anak-anak kita di SMK 1 Binung itu kita ajari dasar-dasar mengenai pembuatan film tersebut. Bagaimana membuat ide, membuat sinopsis, membuat premise, sampai membuat konflik, sampai membuat ending dari skenario tersebut. Nah, kayak Banyak gitu. lah peminatnya lah. Peminat kalau di awal itu alhamdulillah kita lumayan banyak, cuman karena sekarang itu terjadi kendala mungkin kan kalau ekskul sekarang itu harus di hari kerja loh. Kalau Sabtu Minggu tuh biasanya peminatnya kurang. Nah, mungkin karenanya kecapean murid dan lain-lain. Jadi mungkin sekitar 50% lagi untuk peserta ekskulnya. Tapi selama ada jurusan multimedia di SMKKN SMKN 1 Binuang itu, apakah sudah ada ini nih prestasi atau yang apalah Oke. karya-karya yang inilah bisa dinikmati lah. Oke, kita 2017 pernah menjadi juara 1 FS2N tingkat provinsi. Nah, alhamdulillah kemarin itu angkatan si Hambali. Jadi Hambali sama Abdillah dikirim ke Nusa Tenggara Timur. Luar biasa. 2017 kau. Aku aja kali biasa ke situ lagi. Nah, makanya kau ke situ bener pasirnya Pasir putih. Masya Allah. Waduh, Makanya luar gua biasa. NTT Di Palangkaraya banyak pasir putih. Itu lain pasirnya gede. Pasirnya. Apa di NTT mah apa? Di NTT mereka lomba lagi diadu 33 provinsi Kak Sofian. Apa yang diaduk maksudnya? Perfilman. Perfilm. Jadi Nah, film kayaknya Itu kebetulan kita semalam angkat film ini Kuda Gepangnya Kabupaten Tapin, yaitu Raden Sanjaya Paman Supriyadi Usop. Tahu lah Paman Usop, Raden Sanjaya. Orang Parigi. Iya tahu benar. Nah, itu warang. Jadi anaknya Raden Sanjaya itu adalah iparku. Nah, itu biasa. Jadi kebetulan Sidin Hakun menjadi aktor utama atau center talent kami. Jadi Sidin Hakun menjadi tokoh dari dokumenter tersebut. Banyak kisah-kisah sedih. tapi itu siswa seberatan yang mulai sinopsisnya. Ya. Kalau sinopsis memang diarahkan oleh guru. Cuman untuk kayak proses pengambilan video dan lain-lain itu memang siswa. Kalau sinopsis lebih diarahkan agar mereka tuh mengerti apa gerak sinopsis itu kayak gitu. Itu hasil karyanya itu misalnya pemirsaannya hendak penontonnya hendak menonton sudah ada bisa dinikmati kah? Sudah di YouTube kita SMK 1 Binuang. Itu nama judul filmnya Kuda yang Terlupakan. Kuda yang terlupakan. Yes, Kuda yang Terlupakan. Ada kita aja benar terlupakan. Ada kuda yang terlupakan. Kisahnya Kuda Gipang tuh dilupakan. Berarti ini gara-gara cinta juga ini. Nah, makanya itu gunanya. Artinya ini pemirsa saya. Pertama tuh kita awali dengan cinta dan diakhiri dengan cinta. Bujur. Intinya, ayo Gun. Habis kamu harus pandir lagi. Intinya tuh ketika hendak memulai sesuatu tuh harus dimulai dengan rasa cinta tuh. Betul deh. Ketika sudah ada cinta, kita pupuk cinta kita tuh yang mulai rasa sayang. Baru rasa sayang tuh yang kayak sudah. Dia nantinya. Nyaman lah merasa kamu nggak tahu. Agak sarangnya. Oke, itu tadi pemirsa yang pembahasan kita mungkin karena waktu juga nih kada cukup juga kita sehari ini. Kayaknya kita bahasa pulang nih mendatangkan Sidin nih. Nah, akan membahas lebih lanjut lagi nih. Intinya lah guru-guru nih nong hendak dipanggil ke sini nih silahkan aja berkontak nih kami nih. Bujur. Kalau Epin SMK yang lain ngebahiri kayak lah. Bujur. SMK rantau pa. SMA rantau. Atau man satu kok pindah bahiri nih. Apa aja pun SMK aja. Iya, SMK Binong aja jarna. Nah, karena kami pantau aja nih. Iya menghubungi kami. Undang kami di Kata Bukan ya kan. Telepon kami jangan supanan. Nah, misalnya ada program apakah pian di sekolahan. Nah, kalau pian ke sini. Bujur. Atau hendak kami datangi ke sana sekolahan, kami serang ke sana. Silakan aja. Siapkan aja bukan pian anunya. Kayak itu Gur ini aja. Salah itu mulai lah ini lah. Mungkin cukup baik dulu. Cukup. Artinya tuh beliau ini mendasari rasa cinta itu dimulainya daripada siswa-siswanya. Cinta kepada Tapin ya lah. Artinya karena kita hidup di Tapin dan di Tapin, kalau kita di Tapin ya wajar lah kita cinta on Tapin. Artinya jangan selalu berharap kepada pemerintah aja nih cintanya itu deh. Menyambungkan pemerintahnya jangan ditanya lagi. Cintanya ya Allah. Kadang kau diragukan lagi.
Nah, kita nih lagi dipupuk lagi cinta tuh. Sampai jangan tuh makan nggak ngerasa lagi ngerasa cintanya tuh lagi. Merasa coklat. Merasa. Itu teh. Siapa yang Nano? Apa ya? Dia melibatkan aku. Aduh. Ampuni. Apa? Pakai nih harus. Aku ingin Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Lanjut. Udah, mungkin sampai di sini jadi itu kalau membahas masalah ayat Ar-Rahman tuh luar biasa itu. Nah, panjang banget. Kita kira setahun udah habis kisahnya tuh ya, Nek. Ya Allah. Karena tahu Mungkin sampai di sini aja dulu lah. Cukup. Ucapan terima kasih dulu kesan kawan-kawan Ruwai Rindu yang sudah menyiapkan membantu kami selalu nih. Akang Nurdin, Bodo, pemerintah, ya, Pemkab Tapin. Kawan-kawan di luar sana yang selalu mendukung kita lah ya Allah, yang memberikan ide-ide kreatif lah tentang apa nih yang akan didatangi lagi, jangan jadi kawan kalau kita datangi ini Bang, kami panggil orangnya biasanya kan gitu. Nah, ya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kira-kira itu kita ulang-ulang kita. Selamat berbuka puasa. Kata bukan. Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan menjadi salah satu pintu rahmat untuk kita dalam membersihkan jiwa dari segala hilap dan dosa kita. Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Supiansah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.